semua, balik lagi di Kenupi Channel. Di video kali ini kita akan membahas drama Reborn Rich episode 11 dan 12. Oke, langsung saja kita ke episode 11. Sebagaimana di episode sebelumnya, sebelum kecelakaan tersebut, Jin Yongki dan Jin Dongki meminta kepada ayahnya agar Song Jun dikembalikan ke kantor pusat. Bahkan, Hyung Sung Ilbo memuat berita dengan judul "Cucu sulung pimpinan Jin Yang Chul, ahli waris generasi ketiga, sedang dilatih." Karena itu, Jin Yang Chul akhirnya menarik kembali Song Jun ke kantor pusat. Di waktu yang lain, Jaksa Min Young menemui Do Jun. Ia datang untuk menyampaikan kabar baik bahwa kejaksaan tidak menemukan bukti apapun mengenai kecurangan Miracle terhadap New Data Teknologi. Tidak ada rekening nama pinjaman yang dipakai untuk memanipulasi saham. Bahkan, tidak ada perdagangan silang dan pada intinya, memang tidak ditemukan bahwa Miracle memanipulasi saham. Pimpinan Yang Chul hendak membawa Do Jun ke konferensi pers saat dalam perjalanan, ia memutuskan untuk mempercayakan Sonyang Financial Group kepada Do Jun. Karena Yang Chul mempunyai anggapan bahwa Do Jun adalah orang yang mirip dengannya. Namun naas sekali, mobil yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan. Mobil tersebut dengan sengaja ditabrak oleh sebuah mobil, dan truk besar pun menabrak mobil mereka sekali lagi. Kabar yang sampai kepada keluarga Sonyang, yakni Yang Chul dalam keadaan koma, sedangkan Do Jun tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi dalam kecelakaan tersebut sangat mengejutkan saat sebuah truk yang melaju kencang mengarah kepada mobil yang sedang ditumpangi Jin Yang Chul dan Do Jun. Namun di waktu yang tepat, Ha En Suk datang menghadangnya. Do Jun yang selamat menerima dan mendapati bukti bahwa kejadian tersebut sudah direncanakan. Supir truk tersebut memang sengaja ingin menabrak mereka atas perintah seseorang. Do Jun memerintahkan kepada anak buahnya agar mencari tahu siapa dalang di balik kecelakaan tersebut. Do Jun tahu semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya akan terjadi di kehidupan saat ini juga. Di kehidupan sebelumnya, Do Jun tewas di tangannya sebagai Yoon Yun Wo. Namun, di kehidupan saat ini, dia terlahir sebagai Jin Do Jun, serta ia menolak mati di tangannya lagi. Dia harus hidup dan bertahan apapun yang terjadi untuk menemukan jawaban di balik rahasia kehidupan keduanya. Keluarga Sonyang hanya tahu kalau Jin Yang Chul dalam keadaan koma. Mengingat kejadian ini akan berimbas kepada pasar saham, Lee Hang Jae meminta kepada keluarga Sonyang agar merahasiakan. Namun Yongki menanyakan tentang siaran pers kondisi Yang Chul saat ini, dan ia ingin tetap melakukan siaran pers, namun bertentangan dengan keinginan Dongki. Hal tersebut memicu perdebatan di antara keluarga Sonyang dan membuat ibunya shock. Jin Yang Chul mencurigai kalau salah satu dari anak tiga laki-lakinya adalah orang yang berada di balik insiden tersebut. Yang Chul akan tetap pergi ke rapat dewan dan mengatakan orang yang menghentikan pendirian perusahaan induk adalah pelakunya. Sementara itu, akhirnya Do Jun tahu kalau Yang Chul menderita penyakit kronis. Yang Chul meminta kepada Do Jun agar selalu berhati-hati dan tidak percaya kepada siapapun. Dia juga ingin tahu apakah cucunya itu masih tetap ingin membeli Sunyang. Di ruang perawatan, Min Young menunggu Do Jun. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Do Jun. Sebagai seorang jaksa, instingnya langsung muncul. Ia mencurigai kalau itu bukanlah kecelakaan biasa. Di hari lain, Do Jun kemudian bertemu dengan Oh Se-hyun. Betapa terkejutnya Se-hyun melihat kalau Do Jun baik-baik saja, karena dia mengira bahwa itu adalah kecelakaan yang sangat luar biasa. Do Jun meminta agar semua ini dirahasiakan, dan Do Jun pun memastikan jika pimpinan Yang Chul akan hadir, dan ia meminta kepada Oh Se-hyun untuk mengurus terkait rapat perusahaan induk keuangan Sunyang. Hwa Young, Choi Chang Jae, dan Jin Dongki mendengar kabar bahwa Jin Yang Chul telah membaik dan berusaha untuk menemuinya. Namun, kepala Sonyang Medical Center melarang mereka. Perlahan-lahan Min Young menemukan petunjuk siapa orang yang telah mencelakai Do Jun. Min Young datang untuk menemui Hyun Min untuk menanyakan lukisan tersebut, dan Hyun Min mengatakan kalau lukisan tersebut 1 bulan lalu telah dicuri. Melihat semua tanda bukti yang ada, Do Jun mencurigai kalau Seong Jun adalah orang di balik insiden tersebut. Do Jun kemudian memberitahu Jin Yang Chul untuk memberi informasi tersebut. Tapi saat mengungkapkan hal tersebut, Yang Chul tiba-tiba menangis dan histeris saat Do Jun menanyakan apakah kakeknya itu baik-baik saja. Jin Yang Chul malah balik bertanya, "Kamu siapa?" Wah, ada apakah dengan Jin Yang Chul?
Kali ini kita akan membahas episode 12. Sepertinya gangguan otak Jin Yang Chul semakin parah hingga ia didiagnosa mengidap penyakit delirium yang mengakibatkan kebingungan dan ketidaksadaran. Dokter pun tidak yakin bisa berhasil mengobatinya. Namun menurut dokter yang menangani Jin Yang Chul, yang terpenting dalam mengobati delirium adalah menyingkirkan penyebabnya. Dojun menanyakan apakah tidak ada metode untuk mengurangi gejala delirium menurut Direktur Jun atau dokter yang menangani pimpinan Jin. Jikapun ada, itu sangat beresiko tinggi. Sepertinya akan sulit juga untuk Jin Yang Chul pergi ke rapat dewan pimpinan esok hari. Jin Yang Chul terus berusaha meyakinkan dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Namun, ia meminta bertemu dengan dewan direksi pada malam hari. Bahkan, ia memerintahkan kepada Dojun agar segera bersiap. Yang Chul beranggapan hari ini sudah waktunya rapat. Wah, sepertinya dia sedang dalam keadaan deliriumnya kambuh. Bahkan nih, ia sangat bersikukuh akan membentuk perusahaan induk keuangan dan menjadikan Dojun sebagai CEO. Tidak begitu saja, Dojun pun memperingatkan kakeknya bahwa saat ini masih dalam keadaan gelap, serta dia berpakaian aneh. Bahkan, Dojun pun mengingatkannya dengan keras bila delirium itu datang saat rapat dengan dewan direksi, bisa-bisa dia akan diturunkan sebagai pimpinan. Di lain waktu, Dojun datang menemui Song Jun. Dojun mengatakan kalau kondisi kakeknya itu sedang baik-baik saja. Namun Yang Chul sengaja karena ingin menyelidiki apakah anak-anaknya merupakan dalang dari kecelakaannya. Bagaimana? Ada yang tahu? Tujuan dari Dojun mengatakan kepada Song Jun tentang keadaan Yang Chul. Yap, yakni untuk membantunya mendapatkan suara dari dewan direksi. Dan dia bisa dipilih sebagai CEO tanpa melibatkan Yang Chul. Pada saat rapat, alih-alih menuruti kemauan Dojun, Song Jun sebelumnya memang sudah bertemu dengan dewan direksi dengan harapan ayahnya, yakni Jin Yong Ki, terpilih menjadi pimpinan Sunyang. Song Jun mengejek Dojun. Menurutnya, orang yang digantikan sebagai CEO dengan menanyakan apakah niatnya itu membuatnya menjadi dalang dari kecelakaan. Song Jun memang menyetujui pembentukan perusahaan induk. Namun Song Jun hendak menyeret Dojun turun dari posisi CEO. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Song Jun sudah mengetahui kalau kakeknya tersebut mengidap penyakit delirium? Di waktu yang tepat, Yang Chul datang ke rapat dewan. Dia merekomendasikan Dojun sebagai CEO dan mayoritas pimpinan menyetujuinya. Maka dengan begitu, Dojun terpilih menjadi CEO. Jin Yang Chul sangat ingin mengetahui siapa yang berniat ingin membunuhnya. Dan pada akhirnya, pimpinan Yang Chul tahu kalau waktunya tak akan lama lagi. Yang Chul tidak meminta kepada dokter untuk menyelamatkannya. Namun ia hanya meminta waktu 2 jam untuk menjadi Jin Yang Chul dan pergi menghadiri rapat. Setelah selesai rapat, anak-anaknya merasa heran mengapa Yang Chul baik-baik saja, namun dikatakan dalam keadaan koma. Song Jun yang mengetahui informasi dari Dojun mengatakan kalau kakeknya tidak pernah koma dan dia baik-baik saja. Jaksa Min Young masih penasaran dengan siapa orang yang ingin mencelakai Yang Chul beserta Dojun. Ia memiliki bukti sebuah lukisan. Ia mengajak Hyun Min bertemu. Hyun Min memberikan bukti baru yang mengarah kepada galeri SIM. Dan orang kepercayaan Dojun pun datang ke galeri SIM. Di sana dia menemukan sebuah bukti baru lagi yang lebih mengarah. Dia menemukan bukti yang ada pada memo. Di memo tersebut terdapat sebuah cap yang sama dengan pada saat ditemukan dalam kejadian kecelakaan tersebut. Orang di balik kejadian tersebut adalah Lee Pil-ok. Dojun yang diberitahu kalau neneknya yang melakukan tersebut shock dan seakan tidak percaya. Yang Chul pun sebetulnya mengetahui kalau istrinya lah yang tega melakukan itu kepadanya. Yang Chul sangat amat marah. Lee Pil-ok mengakui kesalahannya sebab ia bisa melakukan hal tersebut karena dirinya tidak mau Sunyang jatuh kepada Dojun. Dia melakukan itu demi membela hak anak-anaknya, yang akhirnya Lee Pil-ok pun tahu penyakit yang diderita suaminya. Lee Pil-ok mengadakan acara makan malam menyambut kepulangan Yang Chul bersama anak dan cucunya, tapi tidak dengan Yongki dan anak-anaknya. Mereka sengaja tidak diundang oleh Lee Pil-ok karena rencananya Lee Pil-ok akan memberitahu kepada anak-anaknya tentang penyakit yang diderita oleh ayahnya tersebut. Namun sayang, Dojun datang dan menunjukkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Lee Pil-ok, dan Dojun mengatakan
mengatakan kalau dirinya akan pergi ke galeri milik neneknya tersebut. Dengan kata lain, Dojun ingin berbicara dengan neneknya. Setelah makan malam selesai, Lee Pil-ok datang menemui Dojun. Dojun menunjukkan secarik memo yang terdapat cap yang dimiliki oleh neneknya, dan itu adalah sebuah bukti. Lee Pil-ok sangat kesal dan marah karena memo yang bertuliskan nomor mobil Yang Chul ada pada Dojun. Dojun membuat perjanjian akan merahasiakan hal ini dengan syarat Lee Pil-ok pun harus menjaga rahasia penyakit Yang Chul sampai rapat dewan itu selesai. Dojun memberikan ancaman kepada Lee Pil-ok, bahkan menyerahkan bukti ke kejaksaan jika sampai rahasia penyakit delirium Yang Chul diketahui oleh anggota keluarga lain. Setelah Dojun menemui neneknya dan dia mengetahui kalau neneknya yang ada di balik kecelakaan tersebut, Dojun mengajak Min-young untuk bertemu dan membahas tentang penyelidikan tersebut. Dojun meminta agar penyelidikan tersebut dihentikan dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan biasa. Namun, menurut Min-young, hal tersebut karena Dojun sudah tahu siapa orang tersebut. Dan dia pun sudah tidak ragu akan terpilih sebagai CEO. Harga saham Sonyang Motor telah turun. Sonyang Motor berhutang 4 miliar dolar. Menurut Sehun, para penerus Sonyang tidak mau mengincar Sonyang Motor. Kerugian operasional Sonyang sangatlah luar biasa. Bagaimana mungkin Sonyang Group bisa menutupinya? Dan saat ini harga saham Sonyang Motor bergantung pada Apollo. Bagaimana menurut teman-teman? Akankah Dojun melakukan sesuatu tentang Apollo?